Kita hidup di dunia yang penuh interaksi. Dunia yang terkadang menyenangkan, tapi sering juga penuh dengan konflik. Dunia yang terkadang menyenangkan, tapi sering juga penuh dengan konflik. Pernahkah kamu dihina, dicaci, atau bahkan dibully secara langsung? Bagaimana rasanya? Dan bagaimana biasanya kamu merespon? Apakah kamu marah, atau kamu diam dan membiarkannya? Hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita dapat mengatasi hinaan, cacian, atau bullying, dan bagaimana kita bisa melindungi diri kita tanpa terjebak di dalam emosi. Ini bukan hanya soal bertahan, tetapi soal menghentikan siklus itu dengan tenang tetapi tegas. Kenapa kita mudah terpicu? Manusia secara alami adalah makhluk yang emosional. Ketika seseorang menyerang kita secara verbal, otak kita bereaksi dengan cepat melalui amigdala, bagian otak yang bertugas untuk mendeteksi ancaman. Itulah kenapa ketika kita dihina, kita langsung merasa marah, defensif, dan bahkan ingin menyerang balik. Namun di sini letak masalahnya. Ketika kita merespon dengan emosi, kita seringkali kehilangan kendali atas situasinya. Orang yang menghina kita mendapat apa yang mereka inginkan, yaitu adalah reaksi kita. Dan di saat itu juga, mereka menang. Prinsip penting, mengendalikan diri sendiri. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak terpengaruh secara emosional? Semua bermula dari pengendalian diri. Ada 3 prinsip utama yang harus kamu pahami. Yang pertama adalah hinaan adalah cerminan dari mereka, bukan kamu. Ketika seseorang menghina kamu, itu seringkali lebih banyak berbicara tentang siapa mereka daripada siapa kamu. Hinaan adalah bentuk proyeksi rasa tidak aman atau kekurangan dari mereka. Kedua, kamu memiliki kendali penuh atas responmu. Tidak ada seseorang pun yang bisa memaksa kamu untuk marah. Marah adalah pilihan, dan itu adalah pilihan yang bisa kamu ubah. 3, tenang adalah kekuatan sejati. Orang yang mampu tetap tenang di tengah tekanan atau hinaan menunjukkan kekuatan batin yang jauh lebih besar daripada mereka yang marah atau menyerang balik. Berikut teknik praktis untuk merespon hinaan. Baiklah, mari kita masuk ke inti dari diskusi ini. Apa yang perlu kamu lakukan jika kamu dihina, dicaci secara langsung? Saya akan membagikan beberapa teknik yang bisa kamu gunakan. 1. Mirror statement. Teknik pertama adalah pernyataan cermin. Ketika seseorang menghina kamu, ulangi apa yang mereka katakan dengan nada yang netral. Contohnya, misalnya ketika lawan bicara berkata, "Kamu ini nggak berguna." Kamu bisa balas dengan, "Jadi menurut kamu saya nggak berguna?" dengan nada yang netral. Apa yang terjadi di situasi ini? Kamu tidak memberikan reaksi emosional, tetapi malah membuat mereka mendengar ulang kata-kata mereka sendiri. Ini seringkali membuat mereka sadar betapa buruknya ucapan mereka, kecuali mereka nggak tahu diri. Kedua, giring ke akuntabilitas. Teknik kedua adalah bertanya dengan tenang untuk menggiring mereka ke akuntabilitas. Contoh situasinya, ketika lawan berbicara berkata, "Kamu bodoh banget, hal gampang itu aja nggak bisa." Kamu bisa bertanya, "Menurutmu, dengan kamu mengatakan itu, kamu ingin membantu saya atau mempermalukan saya?" Dengan cara ini, kamu memaksa mereka untuk berpikir, apa motif mereka sebenarnya? Apakah mereka benar-benar peduli atau hanya ingin menjatuhkan kamu? 3, yaitu boundary statement. Teknik ketiga ini adalah menetapkan batasan dengan tegas. Ini adalah cara untuk memberitahu seseorang bahwa perilaku mereka tidak bisa diterima tanpa terjebak di dalam emosi. Contohnya, kalau kamu ingin diskusi yang produktif, kita bisa bicara dengan cara yang baik. Tapi kalau kamu seperti ini, saya tidak akan melanjutkan percakapan ini. Pernyataan seperti ini menunjukkan bahwa kamu menghargai diri kamu sendiri dan tidak akan mentolerir perilaku yang buruk dari orang lain. 4. Menutup dengan pernyataan tegas. Kadang orang hanya ingin memancing emosi kita. Untuk itu, kamu bisa memberikan pernyataan yang menghentikan diskusi tanpa membuka ruangan untuk argumen. Contohnya, "Itu pendapatmu, tapi tidak mendefinisikan siapa saya." Atau, "Saya dengar apa yang kamu katakan, tapi saya tidak akan membiarkan itu mempengaruhi saya." Pernyataan seperti ini sederhana, tetapi menunjukkan bahwa kamu memiliki kendali penuh atas dirimu sendiri. Cuman mari kita masuk ke hal yang lebih penting, yaitu bagaimana memutuskan siklus tersebut. Karena seringkali hinaan terjadi berulang-ulang karena kita tidak memberikan respon yang cukup tegas untuk menghentikannya. Apalagi jika kamu merasa bahwa hinaan itu terus berulang terjadi dari orang yang sama, berikut adalah langkah-langkah yang bisa kamu lakukan. 1. Konfrontasi langsung dengan tenang. Katakan dengan jelas bahwa kamu tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Kedua, terapkan konsekuensi. Jika itu di lingkungan kerja, laporkan ke pihak yang berwenang misalnya.
Jika itu di lingkungan sosial, beritahu orang lain bahwa Anda tidak akan berinteraksi dengan mereka yang tidak menghormati kamu. 3 juga yang gak kalah penting adalah jangan berikan reaksi emosional. Karena mereka tidak akan pernah puas jika kamu tidak bereaksi sesuai harapan mereka. Kita sudah berdiskusi bagaimana reaksi eksternal kita, sekarang mari membahas internal kita. Jadi mari kita bicara tentang bagaimana mengatasi amarah yang mungkin timbul di dalam diri kita. Pertama, yang paling sederhana adalah latih pernapasan dalam. Ketika kamu merasa marah, tarik napas dalam-dalam selama 4 detik, tahan selama 4 detik, dan hembuskan selama 4 detik. Ini akan membantu kamu untuk menenangkan sistem saraf-saraf kamu. Kedua, berpikir sebelum merespon. Ketika seseorang menghina kamu, jangan langsung merespon. Hitung sampai 5 di dalam hati sebelum berbicara. 3, gunakan perspektif waktu. Tanyakan pada diri kamu, apakah hinaan ini akan penting 5 tahun dari sekarang? Biasanya jawabannya adalah enggak. Jadi mengapa kamu harus repot-repot membuang energi untuk hal yang nggak penting? Yang jelas, hinaan, cacian, atau bullying tidak bisa kita hindari sepenuhnya. Karena biasanya itu adalah tabiat. Tetapi kita memiliki kendali atas bagaimana kita merespon. Dengan tetap tenang, tegas, dan berani menetapkan batasan, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah pribadi yang kuat dan bermartabat. Ingat bahwa kamu tidak didefinisikan oleh kata-kata orang lain. Kamu adalah pribadi yang kamu tentukan sendiri. Kalau video ini kamu rasa bermanfaat dan menginspirasi, jangan lupa like dan subscribe. Kalau mau komentar, selalu terbuka untuk kita diskusi. Dan videonya sampai sini. Gitu aja.